Pemirsa, Bahlil Lahadalia berpotensi dipilih secara aklamasi karena dukungan dari internal Partai Golkar yang cukup besar. Apa yang membuat dukungan itu begitu besar dan mengapa kader-kader yang dianggap potensial tidak mendaftar sebagai calon ketua umum? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham. Pak Idrus, apa kabar? Alhamdulillah Mas Indra. Sehat selalu ya Pak Idrus ya? Harus sehat. Lama ketemu kita. Itu modal utama dulu. Tapi Golkar sehat-sehat saja Pak Idrus? Ya, tidak ada masalah bagi Golkar. Golkar ini adalah partai besar, partai yang sudah lama, punya pengalaman. Jadi dinamika-dinamika yang ada, kalau tidak ada yang dinamika ada, bukan Golkar. Iya, oke. Nah justru itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak Idrus. Saya sama Pak Idrus sudah seringkali berdialog membahas tentang Golkar, terutama khusus saat menjelang Munas. Munas atau Munasul lah, kurang lebih gitu ya, dari periode ke periode ya. Tapi begini Pak Idrus, kali ini calonnya pasti akan aklamasi nih malam ini. Ya, saya kira semua orang tahu, yang tahu organisasi, yang tahu partai pasti akan mengatakan aklamasi calon tunggal, bahkan sebenarnya bisa lebih awal ya. Jadi tidak usah terlalu lama diolah, tapi biarlah kalau masalah ketua umum ini sudah selesai. Ya tinggal bagaimana nanti calon ketua umum ini itu menyampaikan pikiran-pikiran, menyampaikan visinya, menyampaikan proyeksi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk tetap konsisten bagaimana Partai Golkar ke depan ini tetap menjadi partai utama dan sekaligus secara konseptual, secara politik akan termasuk bagian dari penentu masa depan Indonesia. Ya. Kita akan bicara ke sana nanti, tapi kenapa saya bertanya seperti itu tadi, lebih kepada begini, kan tadi Pak Idrus juga menyampaikan bahwa dinamikanya selalu luar biasa. Iya, luar biasa, betul. Ini. Nah ini yang agak berbeda, maksudnya tahun ini, atau dalam Munas kali ini sangat berbeda, saya melihat banyak sekali, dan orang pasti semua tahu, politisi-politisi di Partai Golkar seperti apa, politisi senior, ataupun politisi mudanya, itu sangat progresif, sangat brilian terlihat di publik, begitu, tidak ada yang politisi karbitan, begitu sebenarnya nggak ada ya. Nah, tetapi begitu ajang Munas, ketika setelah Pak Erlangga turun, dan saya melihat kok tidak banyak yang mendaftar. Ada apa kali ini? Ya, jadi saya kira begini ya. Jadi ada beberapa faktor Mas Indra. Yang pertama memang ini sangat cepat. Ya ada. Kenapa sangat cepat? Dan memang harus perlu dipercepat. Kenapa? Karena di depan kita ini agenda-agenda politik yang mendesak untuk diselesaikan ini juga cukup besar. Katakanlah misalkan pilkada. Pilkada ini sebentar lagi, tanggal 27-29 ini adalah pendaftaran. Nah, ini perlu disiapkan oleh kepemimpinan yang definitif, bukan PLT misalkan. Ke depan lagi akan mencoba merancang bagaimana desain kabinet ke depan ini dan juga diperlukan ke depan. Dan banyak lagi agenda-agenda politik ke depan, dan karena ini cepat. Tetap tentu dinamis, tapi saya kira ya yang penting ini karena memang secara serentak dari seluruh daerah-daerah ini tertuju kepada Saudara Bahlil. Nah ini kan persoalannya. Dan tentu juga mungkin kalau ada yang mau maju, tentu tahu diri juga. Tahu diri apa takut Pak? Bukan, saya kira tidak takut. Jadi Golkar itu tidak bisa ditakut-takuti. Golkarnya tidak bisa ditakuti? Bukan, orang-orang yang ada di sana. Jadi mungkin itu tahu diri lah bahwa ini dinamika sedemikian rupa. Lalu kemudian dukungan kepada Saudara Bahlil Lahadalia ini sangat luar biasa. Dari DPD 38 dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sudah muncul. Ya pada tahap awal 20, 25, 30 sampai terakhir ini 38 misalkan. Boleh nggak saya agak mundur ke belakang beberapa hari saja sebelum Pak Erlangga mundur? Karena kalau apa yang dijelaskan Pak Idrus ini kan lebih kepada memang berarti solid dong ya semua daerah. Tetapi kenapa di beberapa hari sebelumnya ada kesepakatan, bukan kesepakatan, ada pernyataan yang sangat percaya diri Pak Erlangga dengan seluruh pengurus DPP-nya menyatakan Munas tetap Desember. Iya, Daji, begini, itu yang saya katakan tadi, ada dinamika yang ada juga pasti, dan pada saat itu kan juga banyak mau calon. Ada Mas Bambang, ada Mas AGK. Nah itu dia. Kemudian juga ada yang lain-lain saya kira juga akan muncul ya, bahkan juga ada dari luar dan lain-lain sebagainya. Ini memang seperti itu. Tetapi setelah misalkan terjadi suatu perubahan misalkan, dan terutama ini ada suatu semangat yang kuat bahwa memang kelihatannya sebagai strategi perjuangan Partai Golkar ke depan ini perlu diatur semacam siklus kepengurusan itu. Jadi sebelum agenda-agenda politik ini kan juga berubah nih. Ini agenda pemerintahan agenda pilkada dengan serentak ini kan berubah, ditetapkan sekian.
Nah, coba bayangkan ya Mas Indra, kalau ini tidak dipersiapkan dari awal oleh kepengurusan yang masih fresh, orang kepengurusan yang harus fresh, solid, orang yang kepengurusan yang utuh dan lain-lain dan total dalam bahasa keseluruhan adalah strong leadership. Ini tidak dipersiapkan sedemikian rupa, maka bagaimana kita menghadapi agenda-agenda politik itu dengan perubahan seperti ini? Maka tentu juga Golkar akan merespon itu. Kenapa? Karena perlu strategi pendekatan. Kan saya bertanya gini karena saya juga sering kali memang melihat Golkar ketika meliput dan lain sebagainya. Ini partai yang bisa disebut partai yang lumayan dan sangat dinamis sebenarnya. Sangat dinamis Mas Indra, dan langkah apapun yang diambil oleh Partai Golkar pasti ada narasi dan ada taktis pasti begitu ya. Makanya kita melihat tidak kekurangan kader dan politisi-politisinya itu pasti brilian gitu. Makanya saya tanya tadi kenapa yang kali ini tidak dinamis. Oke, jawabannya bukan tidak dinamis Mas, ada muncul calon-calon yang ada. Lalu kemudian setelah mendekat ini tahun ini ya secara serta-merta misalkan tiba-tiba Mas AGK sudah mengatakan begitu ditetapkan sebagai PLT Ketua Umum menyatakan tidak maju lagi. Demikian pula Mas Bambang Susatyo juga sudah menyatakan tidak maju. Nah ini artinya tidak ada lagi calon lain. Dengan demikian Pak Ridwan Hisam memang sengaja maju padahal syaratnya tidak mencukupi. Saya kira inilah, tetapi ini kan sebenarnya ada juga hikmahnya. Dia ingin mencairkan situasi. Dengan majunya Ridwan Hisam ini akan menjelaskan bahwa sebenarnya tidak tertutup kemungkinan maju. Tetapi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ADRT itu perlu waktu, perlu pertimbangan. Jadi misalkan Mas Ridwan, kita hargai maju. Ya untuk paling tidak untuk menjelaskan siapa yang mengatakan tidak boleh maju? Ini gua maju. Cuman persoalannya. Cuman Pak Bamsud nggak jadi maju dan lain sebagainya. Tapi begini, ini kan demi konstituen Golkar supaya melihat apa yang terjadi. Makanya saya pertanyaan pertama tadi, apakah Golkar sehat-sehat saja? Sehat banget. Sehat banget. Politisinya yang saya katakan kalau tidak ada dinamika, ya ciri karakter Golkar itu adalah dinamis. Kenapa dinamis? Karena di situ kumpul. Betul. Banyak pihak. Ini adalah partai rakyat, bukan partai keluarga, bukan partai siapa. Ini adalah partai rakyat, milik rakyat, dan banyak kepentingan di situ yang perlu dikelola. Dan malam ini kemungkinan potensinya akan aklamasi kan begitu? Ya, saya kira potensinya. Jadi tidak bisa. Demi kepentingan. Tidak bisa. Yang bisa menghambat hanya Tuhan. Demi kepentingan karena dalam waktu dekat pilkada sudah jalan kan gitu. Nah, artinya ada keterbatasan waktu kan ya? Pasti, karena setelah ini kerja. Pertanyaannya Pak, ketika tahu sudah menjelang pilkada, kenapa Munas yang harusnya Desember itu menjadi kalau misalkan dipersiapkan, ini kan agenda-agenda politik dan format. Sehingga demikian malah mesti lebih maju lagi supaya persiapan untuk menghadapi pilkada, persiapan untuk menghadapi Oktober, di mana format kabinet di situ kan ada suatu komunikasi politik, ada dialog dan lain-lain sebagainya perlu dilakukan itu Mas Indra. Ini sebenarnya nanti saya kira juga perlu ditetapkan nanti sekelas ini, bahkan nanti Munas yang akan datang jangan bahwa harus sekian, tetapi mungkin bisa saja akan maju, katakanlah ini sekarang Agustus tanggal berapa ini? Tidak harus sesuai ditetapkan pada Munas terakhir. Jadi bisa saja bahwa nanti sekitar ini, bulan ini. Jadi jangan ditentukan tanggal misalkan. Misalkan bulan Agustus. Harus Agustus. Misalkan awal Agustus sudah. Berarti dengan demikian pengurus baru menghadapi bagaimana peringatan Agustus, kemudian bagaimana ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober, bagaimana menghadapi pembentukan kabinet, bagaimana menghadapi pilkada. Dengan demikian pengurus yang baru, yang utuh, yang masih fresh ini betul-betul energinya kuat dan yakini bahwa pasti akan menghadapi. Pak Idrus, saya tertarik dengan tadi penjelasan barusan Pak Idrus bahwa ini bisa ditetapkan aturan baru bahwa Munas itu tidak akan selalu sesuai dengan yang ditetapkan pada Munas sebelumnya. Ada perubahan ADART nanti? Bukan perubahan ADART. ADART kan hanya mengucapkan ini. Memang pada Munas yang lalu itu ditetapkan pada bulan Desember tanggal sekian. Itu tidak bisa, dan oleh karena itu mestinya nanti ini dulu yang harus dibatalkan dulu itu. Misalnya di Munas kali ini menetapkan pada bulan 5 tahun lagi ada di bulan ini Agustus Maka 5 tahun lagi belum tentu Agustus, bisa juga. Anda tidak bisa, kecuali nanti ini Munas salah satu ketetapan Munas nanti ini adalah
membatalkan keputusan Munas yang lalu yang menetapkan pada bulan Desember. Lalu kemudian menetapkan ini itu sebenarnya. Kenapa? Karena Munas adalah merupakan institusi tertinggi yang bisa mengambil keputusan. Iya, artinya kan sesuai kalau tahun untuk Desember harusnya tahun ini di 5 tahun yang lalu kan ditetapkan Desember. Berubah hari ini tuh bisa berlaku juga di tahun-tahun selanjutnya bisa saja seperti itu kan. Tetapi kan sekali lagi Partai Golkar mengambil keputusan selalu ada narasi-narasi yang mendasar. Kalau ini kan putus di situ. Betapa kalau kita ini lakukan ini sudah lewat semua, tetapi kita akan mencoba mengatur siklus kepemimpinan, kepengurusan ini sehingga pengurus yang baru ini di depannya sudah terbentang berbagai agenda-agenda politik yang mendasar dan ini sangat menentukan eksistensi dan survivalitas Partai Golkar ke depan sebagai partai utama di Republik ini. Kita lanjutkan setelah jeda ya. Pak Idrus dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih. Saya masih bersama dengan Pak Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar. Pak Idrus, terima kasih ya masih bersama kami ya. Saya memang ingin berbicara banyak dengan Pak Idrus, termasuk apa yang menjadi perbincangan pergunjingan publik di luar sana, Pak Idrus, tentang Golkar. Mau tidak mau pasti ada pertanyaan tentang Golkar ini kan selalu identik dengan kekuasaan, pemerintahan, karena memang partai kekaryaan lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan sebelum-sebelumnya memang secara normatifnya itu. Tapi begini Pak Idrus, ketika Bahlil Lahadalia nanti menjadi ketua umum, yang beredar di publik adalah nanti akan ada perubahan ADART partai. Jadi bukan soal pada Bahlilnya lagi, tapi ada ADART di situ di mana seorang Bahlil Lahadalia di situ ditugaskan untuk mempersiapkan karpet merah bagi nama yang sering disebut adalah Presiden Jokowi ataupun Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi salah satu pengurus penting di situ, entah itu kemudian menggantikan Bahlil ataukah di posisi ketua Dewan Pembina, di mana ketua Dewan Pembina nanti ADART-nya akan dirubah secara signifikan kembali seperti di era Pak Harto, bahwa di situ mempunyai kekuatan yang luas dan lebih kuat daripada ketua umum, yang mungkin di situ adalah Gibran ataupun Pak Jokowi. Bagaimana Pak Idrus? Jadi Mas Indra begini, timbulnya isu dan gosip dari berbagai masyarakat, ya terus terang saja kita terima kasih kepada rakyat. Ya jadi Golkar dijadikan apa isu, gosip, berarti itu pertanda bahwa rakyat ini cinta kepada Golkar. Kalau tidak cinta, biarin aja, memangnya gue pikirin. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua Mas Indra, saya ingin mengatakan begini, bahwa sekali lagi Partai Golkar ini partai terbuka. Kalau kita analog misalkan di perusahaan, Golkar ini adalah go public, milik rakyat. Siapa saja yang mau masuk, boleh siapa saja, tidak. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, tentu ada mekanisme, ada proses. Kalau caranya dirubah, apalagi misal ini kan masuk anggota dulu, persoalan lain itu kan persoalan lain kan. Yang penting sekarang kalau misalkan Pak Jokowi masuk, sudah berulang kali saya katakan, alhamdulillah. Ya kenapa sekarang alhamdulillah? Ya Pak Jokowi dua periode jadi presiden. Boleh saya masuk lebih dalam lagi nggak? Iya boleh. Tadi Pak Idrus bilang Pak Jokowi masuk ke Golkar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gibran masuk, alhamdulillah. Sudah wapres. Sebentar, Pak Jokowi masuk, alhamdulillah. Itu dengan cara yang benar atau cara yang mengubah aturan? Enggak, tidak perlu masuk aja, tidak ada syarat. Oh masuk sebagai anggota biasa maksudnya? Sebagai anggota biasa kalau mau pengurus. Kalau sebagai ketua Dewan Pembina? Nah itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan itu bisa dirubah nggak? Loh bisa saja. Ini Munas. Kalau itu dirubah Anda setuju tidak? Loh tidak ada masalah kalau misalkan sudah sepakat semua. Loh ini kan persoalan kesepakatan dan yang berhak untuk merubah semua itu adalah Munas. Jadi ini Mas Indra, dan oleh karena itu Golkar ya janganlah kita misalkan dari sudah awal kita curiga Golkar itu harus positive thinking. Kalau ada orang mau masuk dengan niat yang baik, orientasi membesarkan Golkar, siapa saja. Karena itu paradigma kita di Golkar itu adalah apapun yang kita lakukan adalah semata-mata orientasi untuk membesarkan Partai Golkar. Sebenarnya tanda kutip gosip tadi beredaran di luar sana itu lebih bukan mempersoalkan si A, si B tidak boleh masuk Golkar atau boleh masuk Golkar, tapi lebih kepada soal cara ini Pak. Karena kan beberapa waktu terakhir ini masyarakat banyak memberikan kritiknya terkait dengan cara-cara dalam berdemokrasi. Demokrasinya ada, pemilihannya ada, tapi cara-caranya itu kemudian banyak diubah dan lain sebagainya. Saya ingin tanya ke Golkar soal itu. Jadi misalnya kalau nanti memang
katakanlah gosip itu benar, Pak Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden dan disebut-sebut membutuhkan partai politik supaya punya bargaining position yang kuat. Nah inilah kadang-kadang kan cara berpikir kita ini kan. Jadi kalau kita berpikir itu harus selalu mulai dari sistem. Oke. Ya mulai dari suatu institusi, dari sebuah lembaga. Nah kalau kita sudah berpikir mulai daripada orang, itu pasti subjektif. Oke. Nah nah orang ini lebih banyak mau tudingan itu karena itu. Seakan-akan Pak Jokowi ini mau masuk Golkar karena punya niat yang jelek. Nah ini kan belum apa-apa kita sudah curiga. Ya. Jadi jangan tidak ada yang mengatakan niat jelek sih. Iya bukan. Caranya maksudnya. Iya kan cara. Oke. Kan akan seperti itu. Jadi saya kira kita terbiasalah memulai bahwa kalau ada orang mau masuk misalkan ke Golkar, bagi Golkar kan nggak ada masalah. Misalnya ini Indra Maulana mau masuk Golkar, contohnya, iya, okay. contoh. Terus saya mau langsung jadi ketua Dewan Pembina? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tetap harus kalau ada aturannya, aturan. misalnya, jadi mau menjadi, aturannya kita ubah, ya mau menjadi bisa juga nggak? Bisa saja. Kalau ada kesepakatan bersama. Okay. Dan kalau itu dipandang sebagai sebuah langkah untuk membesarkan Partai Golkar. Oh. Ini kan semua di situ. Kan ada hitung-hitungannya. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa-bisa saja. Nah karena itu sama saja kalau ada isu tadi sebelumnya Mas Indra, ada mengatakan bahwa Bahlil ini jadi ketua umum karena dekat dengan presiden. Nah saya ingin begini Mas Indra, kita jujurlah, juga kader-kader Golkar harus jujur. Selama era reformasi ya kalau era kan udah karena desain seluruhnya kan adalah Golkar pada waktu itu golongan karya belum jadi partai. Tapi setelah itu di era reformasi ini coba tunjukkan kepada saya yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar dari waktu ke waktu Mas Indra yang tidak dekat dengan kekuasaan dalam arti presiden. Coba kita mulai tahun 2004. 2004 yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar adalah Pak JK. Pak JK ketika itu posisinya sebagai wapres. Wakil presiden. Jadi Pak JK tidak hanya dekat dengan Pak SBY, melekat dengan SBY sebagai wapres. Dan kita juga tahu dinamikanya ketika itu siapa yang maju. Dan itu menguntungkan ada Pak Surya Paloh, nah di sini ada Pak Surya Paloh, kemudian juga ada Pak Wiranto, kemudian juga ada Pak Sultan, kemudian ada juga Pak Prabowo. Ada Pak macam-macam maju, lalu kemudian yang terpilih Pak JK. Pak JK itu tidak hanya dekat tetapi melekat sebagai wapres melekat. Kemudian setelah itu ARB Abu Rizal Bakri tahun 2009. Di mana pada waktu itu kan JK maju sebagai calon presiden tidak terpilih berpasangan dengan Pak Wiranto. Lalu kemudian tentu di sini ada Bang Surya, Surya Paloh. Lalu kemudian di sini ada Pak ARB, Munasnya ketika itu di Riau. Siapa yang dia ARB juga dekat dengan SBY. Kenapa? Karena ketika itu ARB adalah sebagai menteri. Nah setelah itu benang merah narasinya saya nangkap dapat. Lalu kemudian setelah itu Munaslup terpilih Setia Novanto tahun 2015. Ya. Pak Novanto sebagai ketua DPR pasti dekat dengan presiden. Kenapa? Karena mitra kerja. Setelah itu Airlangga. Dari penjelasan Pak Idrus ini berarti bisa juga sampai pada kesimpulan begini Pak. Berarti Pak Airlangga nggak dekat dengan Pak Jokowi dong? Bukan, loh tahun 2017. Pak Airlangga nggak bisa dekat dengan Pak Prabowo berarti? Bukan itu. Tidak ada alasan itu. Karena itu kan alasan strategi lagi. Itu sudah lewat itu kan. Tahun 2017 saya pejabat ketua umum DPP Partai Golkar. Dan pada waktu itu Pak Airlangga adalah menteri. Saya juga mau maju. Tapi karena saya tahu ini seperti ini, saya mundur. Akhirnya Airlangga juga adalah menjadi ketua umum pada saat itu dalam posisi sebagai menteri dekat dengan Pak Jokowi. Jadi pandangan ini saya ingin biar tuntas. Nah sekarang kalau ada gosip, ada tuduhan bahwa saudara Bahlil dekat, ya saya katakan justru apa salah kalau dekat? Justru benar begitu ya? Ya bukan, apa salah? Apa salah? Berarti apalagi dan justru yang salah adalah kalau ada pemikiran bahwa jadi ketua Golkar hanya karena dekatnya. Ini hanya tetapi kompetensinya, kemampuannya, pengalamannya. Siapa yang meragukan pengalaman dan kompetensi Pak Bahlil? Menjadi menteri pertama tidak melalui partai, tetapi diangkat menjadi menteri secara profesional dan pada saat itu sebagai ketua umum DPP HIPMI. Jadi secara track record jelas lah ya. Jelas track recordnya. Bahkan saya ingin mengatakan saudara Bahlil Lahadalia ini adalah kader Golkar plus karena jalurnya macam-macam.
yang kemudian kembali kepada Golkar Dan sebagai sekarang ini yang perekat. paling dibutuhkan Golkar. Itu yang mestinya seperti itu karakter kader ke depan. Saya menganggap Pak Idrus ini kan politisi senior, Iya. sudah pernah jadi sekjen Golkar juga. 7-8 tahun saya masih. Makanya saya ingin tanya, Dan boleh nggak sekarang beberapa koalisi sebelumnya itu saya pimpinan. Pada waktu Pak Prabowo Merah Putih saya ketua koalisi bersama dengan Fahri Hamzah. Saya sering melihat bagaimana yang disampaikan oleh Pak Idrus. Nah, di forum ini kesempatan Pak, ini pertanyaan terakhir. Secara pribadi, pendapat pribadi sebagai politisi senior ya, Pak Idrus melihat seorang Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden ini memang perlu tempat di Golkar untuk meningkatkan atau punya bargaining position sebagai karena wakil presiden jika tidak punya partai politik, kita sudah lihat beberapa contohnya. Ya, saya kira begini Mas Indra, itu juga kadang-kadang selalu seperti memang perlu partai politik. Ya, ini juga misalkan kita contoh di DKI Jakarta. Jadi kalau ada orang mencoba muncul tanpa partai politik, ya saya kira juga memang ada persoalan-persoalan di dalam komunikasi. Ya, dan memang itu salah satu fungsi partai politik itu adalah mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Ini kan sebenarnya gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi, saudara Gibran, ya Mas Gibran ini ya terserah beliau. Kalau pada saat beliau jadi wakil presiden yang kita juga tidak tahu bagaimana di PDIP, ya, tentu kita tidak mau urusin misalkan partai orang yang setahu kita adalah PDIP, lalu kalau misalkan mau masuk Golkar, apa salah? Nah, di sini kan persoalannya bahwa apakah nanti akan menjadi tempat perlindungan. Saya kira sama-sama. Bukan tempat perlindungan sih mungkin ya, lebih pada tempat berkarir politik. Berkarir politik. Nah, itu saya kira berkarir politik. Tetapi kalau ada seperti itu, ini saya katakan pemikiran yang sudah sesat. Kalau Mas Gibran masuk Golkar, kalau bicara tentang politik praktis, itu saling menguntungkan. Itu loh. Kalau kita politik praktis, itu saling menguntungkan. Jadi gini loh Mas. Dan itu wajar dalam politik ya? Loh, saya kira nggak ada masalah. Ini politik praktis. Baik. Terima kasih Pak Idrus sudah hadir dan semangat sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bukan, karena ini kan Munas. Ya insya Allah mungkin nanti malam atau bahkan besok itu sudah ditetapkan balik sebagai ketua umum. Maka memang sejatinya seluruh isu yang muncul itu harus direspon dan biar masyarakat tahu ini loh masalahnya. Jadi ini bocorannya. Jadi kalau misalnya nanti ada tayangan Munas lagi, orang udah nggak nonton, sudah tahu hasilnya. Ya sudah tahu, sudah tahu hasilnya bahwa Balil akan ditetapkan. Tinggal apa malam ini atau besok. Baik, Pak Idrus Marham. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar. Selamat sore Pak Idrus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.